Audience, we meet again in Brilliant Channel today. How are you? I hope you are always very well, thank you. Pemirsa, kita ketemu lagi di channel Brilliant. Bagaimana kabar Anda? Tentu saja pasti baik. Pemirsa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kali ini kita akan punya topik mengenai karya dan amal kasih. Setiap insan pastilah mempunyai karya dan juga mempunyai yang namanya kasih. Sengaja tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita mungkin sudah melakukan hal-hal tertentu yang mengenai kasih terhadap orang lain atau terhadap keluarga. Nah, perlu kita sadari bahwa karya dan amal kasih yang kita berikan kepada orang itu sangat berharga dan tinggi nilainya. Kira-kira apa saja itu karya dan amal kasih yang kita pernah lakukan? Apabila kita sudah memberi makan kepada orang lain, itu adalah sudah merupakan kasih. Memberi makan kepada orang yang lapar, itu merupakan amal kasih. Ya, mungkin di dalam keluarga kita atau di luar keluarga kita atau skup yang lebih luas, kita melihat ada orang lapar lalu kita beri makan. Atau kalau kita belum pernah memberi makan kepada orang lapar, bolehlah kita berupaya atau berusaha untuk mencari orang sebagai inisiatif kita untuk memberi orang itu makan. Baik memberi makan kepada orang lapar. Kemudian berikutnya adalah memberi minum kepada orang yang haus. Biasanya pada orang yang menerima tamu atau ada tamu datang ke rumah kita, itu biasanya pasti diberi makan, diberi minum. Haus tidak haus diberi minum. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehausan di dalam arti yang dia kekurangan. Bisa juga berarti terlak yang haus kita beri minum. Itulah amal kasih yang kedua, memberi minum yang haus. Dan yang ketiga adalah perlindungan kepada orang asing. Apabila ada orang asing datang ke tempat kita, kita wajib dalam arti melindungi dia, memberikan tempat. Apakah dia keadaannya bagaimana, tapi kita tetap berusaha memberi perlindungan kepada orang asing tersebut karena mungkin dia sangat membutuhkannya. Kemudian poin yang keempat adalah memberi pakaian pada orang telanjang. Ya, ini secara terlak ya. Bisa juga kita melihat orang telanjang di pasar di mana atau orang gila. Kalau kita memang punya pakaian, mari kita berikan pakaian kepadanya. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Ketemu orang yang tidak waras, lalu saya mempunyai kaos. Saya tanya dan saya stop. Saya tanya, "Kamu mau kaos?" Lalu dia menganggukkan kepala. Lalu saya berikan kaos itu dan saya suruh memakainya dan dia bisa memakainya. Dan dia sudah tidak telanjang lagi dan dia berjalan melanjutkan perjalanannya. Entah kemana kurang tahu. Tapi yang jelas ini secara harafiahnya bahwa kita memberikan pakaian pada orang yang telanjang. Nah, yang berikutnya adalah kelima, melawat orang sakit. Melawat orang sakit, mungkin sebanyak orang melakukan hal itu ya. Ada orang sakit, ayo kita besuk, kita melihat, menjenguk. Ini yang paling umum yang dilakukan orang di sekitar kita. Dia merasa ada sedikit simpati atau merasa ingin untuk mengunjungi orang sakit tersebut. Jadi melawat orang sakit itu pada umumnya banyak dilakukan orang. Nah, yang berikutnya adalah memberikan atau mengunjungi orang yang di penjara. Ya, di penjara sana banyak orang ya. Nah, itu kalau ada saudara atau yang kita kenal, perlulah kita mengunjungi.
dan bahkan ada kunjungan-kunjungan dari rohaniawan atau orang-orang memberikan siraman rohani. Satu kelompok itu biasanya mengunjungi orang yang berada di penjara, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan semangat, memberikan pencerahan dalam kehidupan mereka di dalam penjara. Dan yang berikutnya adalah menguburkan orang mati. Poin yang ketujuh adalah menguburkan orang mati. Dalam arti juga tidaklah lagi kita ada orang yang sudah meninggal, kita datang melawan atau istilahnya melayat. Ya, tidak harus kita ke kuburan untuk menguburkan gitu ya. Tapi dalam arti kita datang untuk melayat dan kita sudah termasuk menguburkan orang mati. Jadi itulah 7 poin karya amal kasih yang mungkin kita sudah pernah lakukan, atau kalau kita belum melakukan, mari kita melakukan hal itu, ke-7 poin. Karena itu juga merupakan atau menjadi syarat penerimaan kita di dunia abadi kelak. Apabila Tuhan sudah datang sebagai Raja dan Hakim, kita akan sudah menjadi orang-orang yang dikasihi dan dipilih. Dan kita pun harus memberikan apa yang telah kita terima kepada orang lain. Itulah yang dimaksudkan daripada karya amal dan kasih. Mari kita melakukan hal-hal ini supaya kita menjadi memenuhi syarat menjadi hidup di dunia abadi. Oke, sampai sekian dulu renungan kita pada kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bye bye, see you later. Thank you very much.